yang punya mobil agar dempulannya nggak kandel. Semua pemilik mobil itu geding mas kalau dempule kandel. Makanya kui tukang ngecek yo pengen dempule duwitik enteke bahane titik batine akeh. Nah jadi ditekan mas ya, jangan cuma dirambang dioleskan nanti buang-buang bahan. Itu tadi adalah cuplikan episode pertama, yaitu konsep gimana ngatasi dempulan mobil belur-belur yang gelombang. Nah ini sisi lanjutan kanan, bersifat sangat tipis sekali. Pakailah alat yang memadai dan harus ditekan ya, biar enggak membuang-buang bahan. Berikut adalah proses pengamplasan baik media yang siap dicat ataupun bagian dempul, dan merapikan pengecatan, sisa-sisa pengecatan dulu yang kurang rapi ya. Nah, pastikan kusem merata ya, seperti terlihat seperti keringat gitu ya kalau mulai jeruk. Jadi harus dipastikan tatas ya, kusem merata, nggak berlubang seperti ada kulit jeruk gitu ya, halus seperti ini. Karena kalau nggak setiti, hati-hati nanti cuma buang-buang bahan ya, hasilnya tetap kulit jeruk. Oke, kita start kompresornya, kita lanjut tahapan epoksi ya. Ini nanti kebetulan epoksinya pakai epoksi filler Seekens yang ada hardinernya. Nah sudah dibawakan oleh pemilik mobil Corolla ini. Berikut adalah prosesnya. Dempulnya sudah nggak gelombang lagi ya, nggak terlihat lagi. Nah ini hasil epoksi filler primer Seekens, cepat kering. Nah ini kalengnya ya, nggak ada mereknya, namun ada tulisannya Seekens filler. Nah oke, dilanjut keesokan hari. Pengamplasan dilakukan oleh Mas Arif, tentunya pakai grit halus ya, 1500 seperti ini. Jadi kita pastikan bagian yang enak dipandang ataupun bagian yang legit seperti ini ya, legitan harus diamplas pula biar konsumen kita puas marem. Tukang ngecat gemet, nggak sing penak tok diamplasi, tapi sing angel-angel juga diamplasi. Oke, kita persiapkan untuk cat Seekensnya. Ini kebetulan untuk thinner, cat, clear pakai Seekens. Makanya mari kita pantau video ini full durasi agar mendapatkan pengetahuan wawasan di bidang pengecatan mobil. Nah, kita aduk terlebih dahulu ya, agar semua partikel kepiar ya. Nanti mudah ditata sewaktu menyemprotkan, nggak jendel jebrot gitu ya. Antisipasi aja ya. Sedangkan kalau merek catnya sudah nggak diragukan lagi, bagus ya. Ini per liter estimasi 500.000. Jadi kalau 2 liter seperti ini ya 1 jutaan lah. Oke, pengencernya juga pakai thinner slow reducer perbandingan 1:1 karena spregan kita pakai F75. Bisa diingat 1:1, jangan kental-kental, jangan encer-encer ya, ideal. Nah kita starting kompresornya, lanjut proses lapisan awal, yaitu di kabut aja pelan-pelan. Ini nanti prosesnya 3-4 kali semprot karena kita memakai sistem di kabut jarak jauh ya. Jadi pastikan di kabut jarak jauh dan tekanan angin memadai. Kalau ada unsur yang tidak tercukupi, terlalu dekat, hasilnya blorok, galer-galer, anginnya kurang, hasilnya mulai jeruk, kasar dan lain sebagainya. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah kepiawaian, pakulinan, naluri. Jadi nggak bisa dirumuskan tekanan air sekian, jarak sekian ya. Manusia ya harus punya naluri, insting, bukan robot ya. Kecuali kalau alat pabrik itu semua settingan software ya.
Oke, bagian atap ini masih tahapan pertama ya, digebyur tipis. Ingat, tipis-tipis, jangan langsung tebal. Nanti kalau tebal hasilnya galer-galer, blorok, meruntus cat sebelumnya, waduh ya. Penting hasilnya bagus, proses kalem, sabar, ndak masalah. Oke, kita pantau masih dilakukan oleh Mas Arif lapisan demi lapisan. Ini nanti 2-3 lapisan ya. Sebetulnya 4 lapisan, namun yang lapisan keempat itu difokuskan meneliti bagian-bagian yang kurang sempurna aja ya. Bisa diingat 3-4 lapisan. Mengapa banyak lapisan? Karena metalik itu, cat metalik ya, silver metalik itu nggak bisa mas 1 kali semprot, 2 kali semprot langsung jadi. Pasti metaliknya nggak rata, blorok ya. Jadi pelan-pelan nyemprotnya 35 cm stabil, baru metaliknya cantik ya. Oke, bisa dicatat ya. Oke, untuk pemirsa yang mungkin baru saja menemukan channel Yen Fadila ini di Sasana Padat Karya Cat Mobil Sengat, untuk mendukung kita silahkan klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kita senantiasa semangat bikin konten-konten pengecatan mobil. Oke, saya tunggu subscribe-nya bagi kawan-kawan yang belum subscribe, dan untuk kawan-kawan pemirsa yang sudah subscribe dan rutin menonton video-video kami, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga Anda dilancarkan dalam bekerja, dikasih kemurahan rezeki yang halal, yang barokah, manfaat, maslahah, fitini, wa dunya, hatal akhirah. Allahumma amin. Dan izinkan Bang Yen Fadilah pada kesempatan kali ini mendoakan untuk bagi kawan-kawan pemirsa yang belum mendapatkan jodoh, segera mendapatkan jodoh, dapat istri yang solehah ya, mawadah warohmah warobun ghafur, pokoknya paket komplit lah ya. Oke, dan untuk kawan-kawan yang mungkin hari ini masih ada masalah yang belum tuntas, semoga segera kelar masalahnya dan rutin lagi menonton video tutorial pengecatan di channel Yen Fadilah ini. Salam sukses ya. Mari kita jadikan channel Yen Fadilah ini sarana untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman, baik cara pengerjaan ataupun info tarif mengenai pengecatan mobil di daerah Blitar dan sekitarnya. Nah, untuk alamat kami bisa Anda cek di deskripsi video ini atau video-video yang lain. Yang terjelas kita berasal dari Blitar ya, di Desa Bagelenang, Kecamatan Sengat, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Untuk nomor kontak telepon bisnis sudah kita taruh di awal video dan di deskripsi video ini dan video yang lain. Dan apabila pemirsa ingin tahu kedatangan kondisi mobil Corolla ini, silahkan cari video kita sebelumnya, yaitu Corolla part 1 ya. Ini adalah part 2, tahap epoksi, pengecatan, finishing clear. Dan ini nanti kontennya sampai pengekliran lapisan 3-4 ya. Terus untuk part 3 tahap poles. Dan ini ditargetkan tanggal 20 ini kelar karena selanggi ngeterne manten ya. Oke, mari kita pantau Mas Arif untuk lapisan kedua, dan tentunya masih dengan konsep stabilkan jarak 35 cm dengan spray gun F75. Dilakukan secara sabar, pelan-pelan, dan perlu kami informasikan semua gerakan pada video ini saya percepat ya. Jadi bukan gerakan asli biar penonton enggak bosen ya, rada saya percepat ya, agar kawan-kawan segera tahu hasil akhirnya. Nah, dengan menonton video ini ya, Anda akan mendapatkan pengalaman mengenai konsep, tips, trik gimana ngecat mobil, informasi bahan, harga bahan,
terus estimasi ongkos. Nah, untuk mobil Corolla ini di part 1 sudah kita jelaskan estimasi belanjanya itu 2,5 juta sampai 3,5 juta ya, karena thinner dan masking tape sama amplas belum terhitung ya, 3 jutaan gitu ya bahannya. Sedangkan untuk ongkos pengerjaan itu hanya mulai 3 jutaan bosku. Jadi bahan bawa sendiri untuk membayar itu kawan-kawan tim itu cuma 3 juta ya. Proses pengerjaan cuma 10 hari kerja. Tapi ingat, ini adalah dunia fana yang tergantung pada cuaca. Jadi hujan terus angin itu yang punya takdir yang di atas ya. Jadi kalau ada kendala itu, semisal ada undangan resepsi sanak family, hajatan, itu di luar hitungan tadi ya 10 hari kerja yang beres. Yang nggak beres ya berarti kan ada unsur alam yang mengharuskan kita berhenti untuk ngecat seperti itu. Menjeda bukan berhenti ya. Oke, bisa dipahami, cukup 10 hari kerja insya Allah beres ya, ngecat total mobil. Nggak usah berlama-lama berbulan-bulan karena kita bekerja secara tim. Bisa Anda cek di part 1, part 2, kita mengerjakan secara tim, nggak ijen mas. Jadi dikerjakan rame-rame, insya Allah lebih teliti pengerjaan, lebih cepat pengerjaan secara prosedural, dan target Anda kelar jadi setelah ngetene manten tercapai. Nah, kita pun juga nggak sabar pengen nunggu gajian, begitu bosku ya. Oke, kita lanjut pantau untuk lapisan demi lapisan. Dan ini adalah lapisan ketiga, memutar-mutar sampai lupa hitungan ya. Nah, ini hasilnya sudah tertata rapi seperti ini maksudnya ya, silvernya. Oke, lanjut bumper belakang. Dan untuk bumper depan karena masih ada trouble ya, masih belum dicat ya, nanti nyusul. Ini yang siap bagian bumper belakang kita sekalian cat ya. Nah, oke, ini tinggal finishing ya. Kita lanjutkan bagian roofnya. Tentunya ini sama lapisan 2, 3, 4 ya. Tahap lapisan keempat itu cuma dipilih bagian-bagian yang sekiranya metaliknya kurang tertata rapi atau terlewatkan, bagian manisan-manisan dalam pintu dan lain sebagainya. Nah, jadi 2 liter untuk anggaran cat chicken-nya. Harganya berapa? Estimasi 500 ribuan per liter. Nah, untuk bahan bawa sendiri tinggal bayar tenaga, keahlian, hanya estimasi 3 jutaan sudah, termasuk benaknya dempule gak lurus mas, dempul titik tapi lale oke yo tambah. Contohnya kayak Corolla iki dempule kan tipis banget titik ya, mong benaknya dempule permukaan bodine kurang perfect, kurang lurus, mengenut tok pelamir tipis banget. Nah, oke, bisa diinformasikan ngecat mobil total bro hanya 3 jutaan. Dimana lagi kalau nggak dicat mobil serengat. Oke, apabila video ini menurut pemirsa berbobot, ada nilai informasinya menarik, silahkan share di sosial media Anda atau ke teman-teman Anda ya. Di sini fleksibel, bahan bawa sendiri, terus waktu ngecatnya ditunggu boleh ya, seperti Mbah Slamet kemarin ya yang dari Jawa Tengah, ditunggu setiap hari boleh ya, fleksibel sekali. Namun kalau hujan terus ada becean, ada selamatan ya maaf, hari Minggu itu off ya, nggak bisa ngecat ya, ditunda seperti itu. Nah, ini yang saya maksud tahapan lapisan keempat, yaitu tinggal meneliti bagian-bagian manisan dalam pintu atau bagian luar yang kurang sempurna penataan metaliknya ya. Utawa penake ngomong wong Jawa urung rata ya, kurang rata. Oke,
lanjut, jangan lupa sesantai mungkin menonton video ini karena memang saya format seperti kemas seperti sinetron ya, komplit step by step, info by info. Nah seperti itu ya. Jadi dari bahan, spek bahan, terus cara ngoplos, estimasi harga, terus untuk ongkos pengerjaan sudah kita bahas. Lalu apa lagi? Tinggal satu hal, yaitu Anda membantu kami untuk tambahi like-nya ya. Video ini tambahi like-nya, klik like. Nah, jangan lupa share ke teman-teman Anda. Terima kasih. Mari kita lanjut pantau amunisi, clear kuatnya dan tinernya. Nah, itu bisa dicek ya. 3 set. Itu pun kalau kurang suruh minta lagi. Nah, tapi 3 set ini sudah terpakai di pengecatan sebelumnya yang gagal ya, nggak full. Kemungkinan yo 2 liter seperempat lah ini. Nah, untuk tinernya pakai slow reducer juga. Harganya estimasi 580 ya, 580.000 untuk tinernya 140.000 atau berapa gitu ya. Nah, ini adalah proses penyemprotan clear Siken Push HS. Penambahan thinner slow reducernya sedikit banget ya, karena kalau banyak-banyak resiko nanti cat lamanya ngangkat, karena ini adalah limpahan dari bengkel ya. Job yang kurang sempurna hasilnya minta kita dilanjutkan oleh kita seperti itu. Kita usahakan hasil semaksimal mungkin. Ini nanti sama ya, 3 sampai 4 lapisan. Oke bro, kita pantau, kasih semangat Mas Arif dan kawan-kawan dengan tambahi like video ini, share ke teman-teman Anda, ke sosial media Anda, agar kita bersama kawan-kawan semangat pula bikin video kreatif yang bobot, penuh informasi menarik buat pemirsa. Jadi di sini bukan hanya bikin konten saja, Anda menonton orang yang lagi kerja beneran, bukan editan ya. Jadi pemirsa yang budiman, bisa Anda ketahui spek YouTuber itu terkadang konten mengada-ada bos. Jadi perbedaan dengan kita memvideo job kita, jadi realita. Yang ngecatkan orang mana kita bahas, mobilnya apa kita bahas, maunya kayak gimana kita bahas, bahannya minta gimana kita bahas, hasil akhirnya kayak apa kita tunjukkan, tanpa adanya yang namanya ditutup-tutupi mas bro. Oke, tambahi like-nya bos ya. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya biar kita dan kawan-kawan semangat bikin konten kreatif ya, yaitu job-job kita yang kita bubuin narasi informasi menarik buat pemirsa. Oke, setuju? Silahkan yang belum klik like, tambah like-nya. Oke, ini tahapan lapisan pertama hampir kelar ya. Nanti dilanjut lapisan kedua dan ketiga. Kalau masih bahannya turah, dibaleni wisan kas 4 lapis. Lah lek sing duwe mobil wae wis gak eman-eman bahan, modal los nih mas, penting hasil apik. Tukang cat semangat pula ya. Oke, sudah terlihat kelelap celorot ya, mantul. Dan ini bagian dalam ya, bagian yang sering dilupakan ya. Jadi harus diselesaikan pula. Nah, ini ditargetkan tanggal 20 lusa kelar. Ini bagian lipatan pintu, dalam pintu sudah kita clear juga ya. Semoga catnya awet, pelanggannya puas dan bisa ngereferensikan ke teman-temannya. Begitu bosku.
Dan untuk kawan-kawan yang mungkin sejauh ini masih nonton saja ya, belum mendukung kami dengan tambahin subscribe atau like, silahkan ya. Mumpung subscribe itu gratis, share pun gratis ya. Mari semangati kita dan kawan-kawan untuk terus berpacu berkreasi di Sasana Padat Karya Cat Mobil Sengat, yang insya Allah 1 atau 2 minggu ke depan akan melakukan pelebaran atap bengkel dan pemasangan bor bengkel dan pintu bengkel. Alhamdulillah, semoga kita segera bisa nyusul kawan-kawan yang sudah terlebih dahulu ya. Yang terjelas kedatangan konsumen sudah terlalu banyak dan fasilitas kita kurang memadai, sehingga terkadang banyak yang kita suruh antri di rumah ya, padahal banyak orang butuh kerjaan namun lokasi belum memadai ya. Nanti kita break dulu untuk membangun bengkel ya, namun kita sambi ya, di sambi ngerjakan sempat mungkin. Ini masih ada 3 mobil ya yang belum kelar cat total seperti ini. Untuk kawan-kawan yang mungkin cari inspirasi usaha ya, jangan sungkan untuk melakukan subscribe ya. Pantau terus video-video kita, semoga mendapatkan pengalaman baru di bidang usaha painting. Salam soko arek-arek Blitar. Oke, sudah 22 menit berlalu, putaran demi putaran, lapisan demi lapisan sudah disemprotkan oleh Mas Arif. Ini tinggal lapisan ketiga dan keempat. Mengapa banyak lapisan? Karena ya kita konsepnya ngecat sistem pengkabutan, nggak jarak pendek ya bos. Apakah nggak bisa sekali mutar langsung jadi? Nah, itu silahkan eksperimenkan sendiri. Nanti galer-galer, delewer, deledek, meruntus, ngulit kodok, ngulit jeruk dan sebagainya. Jadi tukang cat itu butuh skill sabar juga ya, pengalaman, terutama mengendalikan emosional. Pengen cepat jadi itu harus bisa ya. Jadi semisal ada tekanan dari konsumen, ndang dadi, kalau memang belum saatnya kita timpah ya jangan dulu, kita jelaskan baik-baik. Nanti resikonya malah tambah lama lagi kalau ada peristiwa salah mengangkat atau gimana seperti itu. Jadi kita itu harus enggan untuk kasih wawasan ya ke konsumen kita, kasih pemahaman. Karena ya jelas beda, mereka konsumen, kita adalah tukang cat. Jadi kebanyakan konsumen itu nggak ngerti, makanya ngertinya itu nekan. Kita jangan mau ditekan. Kalau memang belum waktunya ya kita jelaskan baik-baik. Masih hujan, masih mendung, masih angin, atau mungkin masih belum kering epoksinya, masih nunggu lapisan pertama kering terlebih dahulu, masih ada trouble bagian sini, harus nunggu kering. Seperti itu ya, step by step harus dikasih pemahaman ya, ditunggu kering step by step. Seperti epoksi ya, sudah kita tutorialkan sejak dulu, harus diinapkan baik primer ataupun filler. Saya epoksi langsung naik, nggak apa-apa, silahkan ya. Lain ladang, lain belalang. Nah, bedanya Anda siap resiko, kami daripada kena resiko mending yang nggak beresiko dengan konsep sabar ditunggu kering terlebih dahulu. Nah, ini nanti setelah bagian dalam ya, setelah bagian dalam kelar, ini nanti di getno ya, lapisan ke 3 atau 4 ya, full power, tekanan nyemprotkan spregan itu sudah beda dengan yang ke-1 dan ke-2.
Jadi butiran kabut clearnya lebih banyak. Nah, makanya langsung baca, bisa dicek ya. Jadi untuk lapisan pertama, kedua, speknya itu untuk ngetes. Yang lama ngangkat enggak. Kalau ada kendala ngangkat, nah resepnya kita tunggu lagi. Semisal biasanya 15 menit kita lapisi lagi, dengan ada kendala lekas ngoyot, lekas berintik, dineng nosik tengah jam, 45 menit. Baru nanti kalau dia sudah tidur lagi, timpa lagi, aman. Nah, kalau orang nggak sabaran langsung berat bos kandel, yaitu tangi, ngoyot berintik, akhirnya nyusruk maneh mekan awal, melamiri maneh, nangis wis. Berat mas nek musuh wong nggak sabaran iku. Gua bahan, percaya aku. Nah, oke, hasilnya seperti ini mas bro. Sudah celorot-celorot, kelelap-kelelap. Tinggal satu kali lagi sentuhan sudah beres ya, yaitu tunggu kering 3 hari, poles. Sudah siap untuk buat ngeter nih manten bosku. Jangan lupa nanti kalau cocok dengan hasilnya, silahkan rekomendasikan bengkel kita di sanak famili Anda, kerabat Anda ya, silahkan ya. Penggunaan bahan sebelum proses pengerjaan, sesudah kita videokan ya, nggak ada dusta antara kita, begitu ya kata pepatah. Nah oke, kita pantau. Mas Ari masih semangat ya agar hasilnya mengkilap, nggak ngulik jeruk ya. Ini masih diusahakan tim. Oke, kita tunggu. Untuk hasil akhirnya sudah hampir menit akhir. Saya ulang, seperti kronologi kedatangan mobil ini adalah ngulik jeruk, metalik nggak rata, terus dempulannya blur-blur ya, gelombang. Nah kita ditugasi membenahi dempulan yang kurang mulus, permukaan cat yang ngulik jeruk, sama metaliknya yang kurang rata. Dengan bahan dibawakan oleh pemilik mobil ini semua speknya Sikens plus HS, jadi bahan bawa sendiri, hanya kurang masking tape, koran sama amplas ya. Terus untuk ongkos itu biaya itu estimasi 3 jutaan ya, jadi sangat terjangkau. Sudah ngecat total seperti ini bro, dikerjakan oleh tim, estimasi 10 hari kerja ya. Kalau nggak saya kasih embel-embel kerja, nanti sewaktu rewang, becek, utawa selamatan, utawa udan dihitung ya berat. 10 hari kerja ya, setelah jatuh tempo antrian. Nah satset ya kerja tim. Oke, ini adalah lapisan terakhir ya, lapisan keempat ya. Sudah kelom-kelom ya, sangat mantap bersihkan ya, tidak mengecewakan ya, harga nggak mengkhianati hasil ya. Nah siken kan kelas menengah ke atas ya. Oke, ini adalah lanjutan pengakhiran bagian groove ya. Sama kita lakukan 2, 3, 4 lapisan. Masih dilanjut oleh Mas Arif, kerja tim. Ada yang pegangin selangnya ya Bang Irul, agar enggak mengenai bodi mobil. Itu butuh kerjasama yang baik di bidang pengecatan ya. Sulit bekerja sendiri, jadi sangat nyaman kalau dikerjakan secara tim. Oke, ini adalah menit-menit akhir, tinggal tunggu tahapan kering ya. Biasanya 1 kali 24 jam sudah kering, berhubung ini lapisannya lumayan ya. Kami memprediksi 3 hari kerja ya.
baru siap untuk dilakukan poles. Nah, sudah hampir kelar. Nanti kita tunjukkan memutar hasil finishing clear Siken Plus HS sewaktu basah ya. Nanti untuk hasil setelah kering dan tahap poles kita sajikan di part 3. Untuk kawan-kawan yang ingin mantau lanjutan, yang belum subscribe silahkan lakukan klik subscribe, aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video kita selanjutnya. Ini ya hasilnya. Oke, semoga konten kita kali ini ada informasi menarik. Sampai jumpa di konten kita keesokan hari, yaitu episode 3 tahap poles.